dana abadi riset ini seperti apa penggunaannya gitu. Selama ini seperti apa pertanggungjawabannya? Kalau dikatakan sekarang sudah ada 13 triliun tadi ya dana abadi riset. Mungkin saya yang tidak well informed, saya merasa baru tahu tentang dana abadi riset ini. Boleh jadi saya yang salah, baru tahu. Tapi seingat saya selama saya berada di Komisi 7 belum ada laporan tentang dana abadi riset ini. Bagaimana pengelolaannya, digunakan untuk apa, pertanggungjawaban yang 13 triliun itu seperti apa. Jadi kalau secara prinsip dan daya dukung semangat kita untuk memajukan riset, saya sepakat dana abadi risetnya dinaikkan. Hanya saja secara akuntabilitas dari keuangan, anggaran, dan ini adalah menggunakan dana rakyat Indonesia, angka kenaikan 5 triliun itu atau angka yang dikelola sekarang 13 triliun ini kan bukan angka yang sedikit. Yang saya hormati pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 7, Kepala BRIN beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas paparannya. Ada mungkin sedikit catatan saja Pak Kepala. Yang pertama terkait dengan evaluasi tahun 2023, sesungguhnya kami mengharapkan sebuah format yang lebih komprehensif. BRIN ini adalah lembaga yang isinya para periset, terbiasa dengan metode ilmiah, sangat detail dengan data. Jadi ketika kita berbicara tentang evaluasi atau pencapaian, kami tentunya juga berharap menggunakan standar yang baku sehingga kita juga bisa melihat ya rencananya berapa, terrealisasikannya seberapa, kenapa belum tercapai, misalnya seperti itu. Jadi saya kira ini halnya mungkin sederhana teknis Pak Kepala ya, tapi untuk lembaga seperti BRIN yang isinya orang-orang pintar, yang isinya juga memahami betul tentang tata cara penulisan ilmiah gitu, masa untuk sebuah presentasi di depan Komisi 7 menyampaikan laporan yang sangat sederhana. Jadi ini sebuah catatan besar menurut saya Pak Kepala ya, itu karena ini juga menyangkut menurut saya juga kehormatan dari BRIN sendiri untuk menyajikan laporan yang bisa dibaca terkait dengan pencapaian program-program yang selama ini ada. Yang kedua terkait dengan anggaran tahun 2023, saya mengapresiasi usulan peningkatan anggaran riset. Sekecil apapun ini sudah merupakan usulan yang peningkatan yang tadinya 2,246 triliun di 2023 di depan dinaikkan di 2,285 triliun ya. Saya tentunya berharap bahwa dengan peningkatan usulan di bidang riset itu betul-betul memajukan iklim riset di Indonesia. Indonesia ini SDM-nya luar biasa Pak. Kita memiliki kampus-kampus, lembaga-lembaga riset yang memiliki reputasi yang baik. Karenanya dorongan daya dukung anggaran untuk penelitian, untuk riset ini menurut saya sudah sangat selayaknya untuk dimajukan. Yang tantangan berikutnya adalah bagaimana komunikasi. Kalau di produk tambang ada hilirisasi, kalau di riset ini hilirisasinya dalam tanda kutip seperti apa? Dari program-program riset yang demikian luar biasa ini kemudian implementasi dari program riset itu digunakan, baik itu menjadi bagian dari program kementerian dan lembaga lainnya ya, di bidang pertanian misalnya, di bidang keamanan, di bidang lain-lain itu sangat banyak menurut saya, dan ini tantangan terbesar ya. Kita masih berhadapan, contoh sederhana saja Pak Kepala ya, tantangan kita ketika BRIN bekerja sama dengan PTDI misalnya mengembangkan N219 gitu ya dalam risetnya. Begitu selesai dengan urusan itu, what next dengan N219 gitu. BRIN menganggap ya risetnya udah selesai gitu. Berikutnya harus masuk itu tahapan industrialisasi. Nah ini gimana nih komunikasi antara BRIN dengan Kementerian Perindustrian misalnya gitu. Jadi jangan sampai kita itu nanggung segala sesuatu, punya cita-cita besar, tetapi di dalam eksekusinya itu nggak komprehensif. Ya, langkahnya tuh separoh-separoh, selalu menyisakan PR yang tidak tuntas. Akhirnya hari ini kita punya N219, tapi what next dengan N219 yang membanggakan itu, gitu.
Ini salah satu contoh saja gitu ya. Jadi saya berharap dengan kenaikan anggaran riset di tahun usulan kenaikan anggaran riset di tahun 2024, satu hal yang saya sangat apresiasi. Dan juga tapi tadi tantangan what next setelah riset ini yang mungkin juga harus lebih dibangun komunikasi dan sinergitas dengan kementerian dan lembaga lainnya. Juga saya mendukung Pak Kepala terkait dengan kenaikan dana abadi riset. Hanya saja kami di Komisi 7 rasanya belum pernah mendapatkan gambaran atau laporan dana abadi riset ini seperti apa penggunaannya gitu. Selama ini seperti apa pertanggungjawabannya? Kalau dikatakan sekarang sudah ada 13 triliun tadi ya dana abadi riset. Mungkin saya yang tidak well informed, saya merasa baru tahu tentang dana abadi riset ini. Boleh jadi saya yang salah baru tahu. Tapi seingat saya selama saya berada di Komisi 7 belum ada laporan tentang dana abadi riset ini, bagaimana pengelolaannya, digunakan untuk apa, pertanggungjawaban yang 13 triliun itu seperti apa. Jadi kalau secara prinsip dan daya dukung semangat kita untuk memajukan riset, saya sepakat dana abadi risetnya dinaikkan. Hanya saja secara akuntabilitas dari keuangan, anggaran, dan ini adalah menggunakan dana rakyat Indonesia, angka kenaikan 5 triliun itu atau angka yang dikelola sekarang 13 triliun ini kan bukan angka yang sedikit. Tentu kita juga berharap adanya sebuah gambaran dan informasi tentang pengelolaan dana riset tersebut. Itu saja beberapa catatannya pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.